Apapun infonya sampaikan ke Rasika. Dan kawan Rasika, kita di Ngobras Berpalaikat berbicara pemilu santai lebih dekat tiap hari Jumat tentu bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Dan kawan Rasika yang mau gabung silahkan saksikan lewat live streaming www.rasikapekalongan.com atau media sosial Rasika. Ada Facebook, ada Instagram, Twitter, dan juga Rasika TV Official. Dan pagi hari ini kita bersama Bapak M. Asin SPD MPD, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Selamat pagi Pak Asin. Pagi Mas Jamil. Alhamdulillah. Pagi Mas Jamil. Pagi Mas Jamil. Lagi ada masalah apa sih? Dengan tenggorokan ini Mas. Oh, dengan tenggorokan. Anak ikut lomba-lomba terus 17-an itu. Oh, ikut lomba-lomba, bukan hiu-hiu ya? Bukan, lomba bengok gitu. Lomba bengok. Iya. Berarti bisa jadi suatu saat bisa jadi anggota wakil rakyat. Suaranya kan harus kenceng, gitu. jernih, harus vokal dan menyuarakan aspirasi masyarakat gitu ya. Nah kalau anggota wakil rakyat cuma diem duduk, datang diem tidur di ruang sidang, nggak usah nyalon aja ya. Nggak usah nyalon, apalagi saya nggak mungkin nyalon, nggak ada rambut. Ya paling kerimbet ya. Kerimbet apanya nih yang dikerimbet? Ya bawahnya janggut. Ya ini kan bawah kepala ya. Ya, kawan Rasika. Tema kita pagi hari ini tata cara masukan dan tanggapan masyarakat atas rancangan daftar calon sementara DPRD Kabupaten Pekalongan untuk pemilu 2024. Nah ini kan daftar calon sementara DPRD sementara, artinya masyarakat masih bisa mengotak-ngatik atau mengusulkan masukan-masukan tanggapan kepada KPU atau partai mungkin agar ini calon ini kok menurut saya gini-gini, atau mungkin sebelum pelaksanaan jadi daftar calon tetap itu mungkin mereka ada yang melakukan tindak pelanggaran hukum atau apa, itu mungkin bisa dilaporkan ke KPU atau ke partainya barangkali. Sementara ini daftar calon sementara yang anggota DPRD Kabupaten Pekalongan itu sampai kapan dan ditetapkannya itu kapan, biar kawan Rasika tahu. Jadi gini Mas Jamil, ini kan tahapan KPU. Ini kemarin telah selesai melaksanakan pencermatan DCS itu dari tanggal kemarin 12 kita lakukan verifikasi, kemudian kita telah menyusun DCS. Kemarin di 16 dan sampai 17 kemarin selesai kita menyusun DCS ya. Setelah pencermatan kita susun DCS, dan hari ini kita nanti KPU akan melakukan rapat pleno tertutup untuk menetapkan daftar calon sementara. Oh, yang ditutup apa nih? Pintunya, jendelanya hanya tertutup, atau matanya tertutup? Pleno KPU saja. Pleno gitu, KPU aja. Tidak melibatkan masyarakat umum, partai tidak kita undang. Jurnalis juga tidak, nggak boleh ya. Itu namanya pleno tertutup internal. Dan nanti setelah kita tetapkan hari ini, kemudian mulai besok tanggal 19 ini kita KPU punya kewajiban untuk mengumumkan pada masyarakat dari 19 sampai 23 Agustus nanti. Kita umumkan melalui media cetak, media elektronik, kemudian media website kami, medsos kami gitu. Rapatnya tentang apa? Penetapan daftar calon sementara. Oh, penetapan daftar calon sementara. Setelah kemarin KPU menerima pendaftaran daftar calon anggota DPRD Kabupaten Pekalongan kan sudah selesai. Kemudian kemarin kita melakukan pencermatan sampai terakhir tanggal 17 Agustus, dan hari ini sekali lagi kita akan menetapkan daftar calon sementara hasil usulan partai politik, siapakah yang memenuhi syarat untuk didaftar sebagai calon sementara dan siapa saja yang tidak memenuhi syarat dari kemarin yang diusulkan oleh partai politik. Iya, memenuhi syarat dan ketentuan berlaku yang ditetapkan oleh KPU ya kan. Nanti kalau yang nggak memenuhi syarat kita TMS kan, berarti kita kembali partai ini. Kembalikan ke partai. Sejauh ini ada yang nggak memenuhi syarat nggak? Mungkin secara administrasi atau secara memang ada beberapa partai yang dari persyaratan masing-masing caleg kan jelas ada syaratnya ya. Di antara tadi yang pernah saya sampaikan di edisi yang lalu itu kan harus yang pertama warga negara Indonesia kan, kemudian pendidikan minimal SMA dan umur 21 tahun. Umur 21 tahun dan berdomisili di Indonesia. Atau luar Indonesia enggak apa-apa. Sementing dia warga negara Indonesia kan gitu. Oh, bukan harus warga Pekalongan. Enggak harus.
Jadi misalkan orang Sumatera, orang Lampung, orang Nusa Tenggara Barat mau nyalon di Pekalongan boleh gitu Mas. Oh, nggak harus KTP Pekalongan. Harus KTP Pekalongan. Nah, ini misal besok Mas Jamil mau nyalon di Papua Barat itu boleh Mas. Yang lebih jauh lagi ada nggak selain? Masa saya harus ke Papua? Kan di sana bukan tapi Mas Jamil. Kecenderungannya kan kalau partai mencalonkan anggotanya tuh ya yang memang berdomisili di daerah pemilihan tersebut rata-rata ya. Gitu, karena kan akan lebih dikenal kan oleh masyarakat. Tetapi artinya tidak membatasi hal itu berlaku seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia boleh ya kan? Mencalonkan. Misalkan tadi saya sampaikan orang Papua mau nyalon di Pekalongan juga boleh, orang Sumatera juga boleh. Begitu juga orang Pekalongan, misalkan dia sekarang domisilinya Jakarta, KTP-nya Pekalongan. Dia kenal warga Jakarta banyak sehingga dia mencalonkan di Jakarta juga boleh atau sebaliknya gitu Mas Jamil. Itu. Nah, kemudian juga syarat dan ada beberapa partai yang kemarin mengajukan karena mungkin pemahamannya dikiranya umur 21 tahun itu di tanggal 14 Februari. Padahal 21 tahun pasca nanti penetapan DCT. Jadi pada tanggal 3 November nanti bakal calon sudah berusia minimal 21 tahun. Oh, minimal 21 tahun. Tanggal berapa? Di tanggal 3 November nanti pada saat kita menetapkan daftar calon tetap. Oh, calon tetapnya ditetapkan tanggal 3 November. Sehingga ketika tanggal 3 November belum 21 kurang 1 hari. 1 hari aja. Kalau kurang setengah jam tetap tidak bisa. Tetap nggak bisa. Tapi artinya partai-partai politik udah tahu lah ya kan. Calon-calonnya juga udah tahu kali mungkin ya kan. Cuma kadang calonnya alah kacak sedino, kacak 6 jam misalnya. Namanya begitu. Itu harapannya dimaklum itu. Kalau KPU kan tidak ada harap pemakluman kan. Harus tegas ini harus aturan. Tegas lurus ya konstitusi aturannya kan gitu banyak. Termasuk misalnya kan juga jasmani rohani harus sehat. Jasmani rohani warga negara Indonesia tadi ya, yang domisili di mana saja, nyalon di mana saja boleh. Sepenting KTP-nya orang Indonesia. Orang Indonesia. Kemudian berusia tadi 21 tahun. Berusia 21 tahun. Pendidikan minimal SMA. Minimal SMA. SLTA atau sederajat ya kan. Bisa MA, bisa juga lulusan pondok yang sederajat dengan MA, dengan SMA gitu Mas, itu boleh. Nah, kemudian juga sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani dan rohani. Ini harus penting. Dan sehat jasmani ini maaf ya tidak berlaku bagi disabilitas. Misalnya itu dia misalnya tunadaksa kok bisa nyalon. Nah, daksa itu untuk apa? Daksa itu kan yang fisik tanpa tangan itu. Oh, daksa. Kalau mulut bicara, kalau mata netra, kalau telinga tunarungu misalnya. Selama si dokter ini menyatakan bahwa dia sehat jasmani, artinya bahwa kalau dia jadi anggota DPR dengan keterbatasan itu dia tidak mengganggu untuk melaksanakan tugas-tugasnya, ya kita terima gitu Mas. Itu makna bahwa kita itu juga ramah disabilitas untuk pemilu itu. Jadi disabilitas boleh ikut asal peserta atau juga menjadi pemilih seperti itu Mas. Ya, asal ada surat keterangan dokter yang memungkinkan kenyataan dia jasmaninya sehat kan jasmani gitu. Sehat dan bisa menjalankan tugas itu. Kemudian rohani juga. Artinya tidak stres kan gitu. Kalau nanti calon-calon DPR kita stres kan bagaimana membukakan rakyatnya kan gitu. Stres itu biasanya orang marah-marah ya. Marah-marah. Lagi pas tanggal tua lihat isi dompet kayak peci itu bikin stres ya. Ini dompet apa peci gitu ya. Iya. Kok rapi banget. Jadi pemeriksaannya dokter kesehatan sama dokter kejiwaan ya. Iya betul. Kemudian juga harus bebas tadi narkoba. Oh, bebas narkoba juga. Tidak boleh pernah bersekolah dan sebagainya. Dia sudah tidak terkendala lagi. Narkoba itu apa singkatannya apa? Narkoba narik kolor bapak. Bapak. Apa sih arti narkoba? Narkotika. Bahan-bahan zat aktif. Dan kimia kan. Dan kimia. Ya bebas narkoba ya kan. Ya. Kemudian di samping itu juga artinya dia warga anggota partai gitu. Anggota partai harus karena itu. Memang enggak ada syaratnya. Perseorangan ya harus dicalonkan partai. Betul. Iya. Karena DPR itu yang mencalonkan adalah partai. Kecuali bupati atau wali kota, gubernur itu perseorangan ya? Boleh, ada perseorangan boleh. Perseorangan boleh. Nah, tapi repot ya perseorangan bukan KTP, pendukung. Iya, pendukung. By name, by address. Tapi aturannya boleh. Kalau wakil rakyat DPR harus
dari harus partai. ada partai ya. Kalau yang perseorangan, kalau di pusat itu ada DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah. Ini Oh kan itu persorangan. ya, Oh ya, DPD persorangan, persorangan itu ya. boleh. Iya. Itu juga didukung oleh rakyat, oleh pemilih. Kemudian Jadi ini masih daftar calon sementara. calon sementara, Artinya nanti ada penetapan hari ini ditetapkan. Nah, pasca penetapan. Oh ini penetapan. Nanti hari ini ditetapkan tetapkan partai apa saja, kemudian calon-calonnya yang lolos siapa saja, kan begitu. Dan ini juga penetapan pun juga ditentukan oleh Jiper juga, Mas. Artinya keterwakilan 30% minimal di masing-masing dapil itu. Keterwakilan perempuan di masing-masing dapil. Contoh dapil 1 kan 7 kursi. Nah, itu minimal ada calon perempuannya 2, kan begitu. Oh, dapil 7 kursi minimal ada 2 calon perempuan minimal. Calon Dan itu juga harus memenuhi Ziper. Misalnya 1, 2, 3 harus ada perempuannya, 4, 5, 6 harus ada perempuannya. Kemudian 6, 7-nya bolehlah laki-laki. Tapi tidak boleh misalnya 1, 2, 3, 4, 5 laki-laki, perempuan tuh nomor 6 dan nomor 7 tidak boleh. Tapi Mas. kalau nanti calonnya ada perempuannya, tapi ketika yang terpilih laki-laki semua, ya itu tidak masalah. Karena ini permasalahan kita kan di pencalonan saja, tapi tidak berlaku pada nanti pemilihan. Tetapi itu berlaku nanti laki dan perempuan itu kalau nilainya berimbang semua, nanti diambil yang perempuan, Mas. Oh iya. Misalkan iya. saya misalkan nilainya sama dengan calon perempuan misalkan, itu kalau nanti dibanding-bandingkan kok suaranya sama, penyebarannya juga sama, akhirnya dipilih laki-laki, ambil yang perempuan. Yang menentukan KPU, di aturannya ada di PKPU-nya. KPU ya KPU, kan. Jadi misalnya nanti calon laki-laki, laki-laki, ada protes nanti calon laki lu. Itu aturannya sudah begitu di PKPU-nya gitu. Ya, Penetapan nanti hasil seperti itu. Jadi misalnya pertama suaranya kok sama, misalnya partai dapat 1 kursi, ada suara nomor 1 dan nomor 2 itu katakanlah suaranya sama. Nah, kemudian di hasil itu diambil penyebarannya, sebarannya bagaimana, sama apa enggak? Misalkan kecamatan kan kecamatan, sama apa enggak? Kok sama antar desa, sama enggak? Kok sama misalkan? Ya udah nanti laki-laki dan perempuan, itu yang diutamakan perempuan. Ya, kemudian tata cara dan masukan, dan masukan itu dari masyarakat ya. Masyarakat ke KPU ya. KPU tentunya. Untuk daftar calon sementara. Jadi kan nanti besok kita mulai tanggal 19 sampai 23 tadi kita akan mengumumkan daftar calon sementara dari partai. 19 sampai 23 besok ya berarti ya. Ya, kawan Rasika, silahkan nanti. Ini berarti belum bisa memberikan masukan. Belum, mulai besok pagi. Mulai besok saat kita umumkan, masyarakat mencermati nih daftar calon-calonnya partai A, misalkan calonnya siapa aja, partai B, calonnya siapa saja, partai C. Nah, kemudian sangat dicermati. Apakah ada dari persyaratan ini yang katakanlah yang tidak memenuhi syarat, misalnya begitu. Oh, perasaan kan contoh gini, ada syarat-syarat yang harus mundur dari pekerjaan kan. Oh, gitu. misalnya PNS, Polri, kepala desa, ketua BPD atau anggota BPD, perangkat desa. Oh, ya itu masukan-masukan itu perlu karena memang agar mereka bisa menjalankan tugas sesuai fungsinya. Tidak tercampuri oleh urusan politik. Betul, ya kan? Dan memang harus mundur sementara atau permanen biasanya? Permanen, kalau ini permanen. Wah, heman-heman ya kalau PNS, TNI, Polri harus mundur permanen. Kalau kepala desa? Kalau desa juga sama, mundur permanen. Tapi kalau desa kan besok kan dia misalnya besok mau nyalon lagi kan terserah masyarakat. Oh, kan? kalau kepala desa enggak? Kan besok nyalon lagi tapi kalau masa mundurnya permanen tetap mundur. Kalau masa jabatannya masih 7 tahun apalagi nanti kan 9 tahun kan. Nah, kalau jadi itu. Eman-eman kalau mundur gitu, kan. Iya, tapi itu kan pilihan ya kan. Iya. Karena katanya hidup itu pilihan. Nah, mati pilihan enggak? Enggak ya. Ya pilihan juga. Kan takdir kan mati. Pilihan itu. Mau hidup atau mati. Nah, merdeka. Hidup atau mati, merdeka. Ya, kawan Rasika. Lagi tapi kita juga ingin tahu caranya masyarakat untuk memberikan masukan itu tata caranya gimana, terus lewat apa, ya kan? Nah, kawan Rasika yang mau nanya-nanya nanti bisa WA di 085647311111. Tetap di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Suara kita
Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Kita masih ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan tiap hari Jumat. Dan kawan Rasika yang mau nanya-nanya silahkan WA di 08564 773 1111. Dan ini live streaming, ditayangkan live streaming www.rasikapekalongan.com, kemudian juga Rasika TV official YouTube-nya, kemudian media sosialnya Instagram, Facebook, Twitter live. Silahkan kawan Rasika kalau mau gabung. Tema kita ini menarik ini ya, buat kita bagian dari partisipasi kita sebagai pemilih cerdas, terutama untuk milih wakil rakyat. Makanya KPU pagi hari ini temanya tata cara masukan dan tanggapan masyarakat atas rancangan daftar calon sementara DPRD Kabupaten Pekalongan. Daftar calon sementara. Nanti kalau sudah jadi daftar tetap ya udah nggak bisa diudak-udik lagi, ya kan? Nah, ini masih bisa diudak-udik, artinya kawan Rasika tadi bisa melaporkan kalau manakala calon ini DCS daftar calon sementara ini ternyata lu masih pegawai, masih ASN, masih menjabat sebagai kepala desa, DPD, TNI, Polri, ini bisa disampaikan. Tapi kalau sudah di daftar tetap, pernah nggak ada kejadian udah daftar tetap ternyata belum mengundurkan diri secara resmi? Kejadian kayak gitu. Kalau selama saya di KPU dari tahun 2013 dan hingga hampir berakhir ini ya Mas. Sekarang nanti Oktober ini kan saya selesai ini Mas menjadi anggota KPU. Nanti biar diteruskan oleh generasi baru lah kan gitu. Selama saya ini tidak ada sih Mas. Artinya prosedur itu yang bersangkutan sudah mengundurkan diri. Memang kadang ada beberapa instansi yang mengeluarkan surat pengunduran diri SK-nya karena prosedur mungkin ya birokrasi sehingga mungkin agak lambat. Tetapi pada prinsipnya akhirnya juga keluar surat pengunduran diri. Misalkan di baik calon DPR, kemudian calon bupati dan wakil bupati. Artinya sejak dulu alhamdulillah semuanya clear, tidak ada permasalahan. Ini di Pekalongan ketika Pak Asin berada di KPU. Di luar Pekalongan pernah ada kejadian kayak gitu nggak sih? Sementara kayaknya tidak ada Mas. Artinya yang sudah mundur ya sudah mundur gitu. Oh ya, berarti sangat teliti banget ya. Sampai masyarakat dilibatkan. Iya kan, karena yang kadang kita nggak tahu ya kan. Tahu betul. Tapi BPD itu kan KPU tidak mungkin meneliti. Iya. 285 misalkan. Ini 270-an desa, ini kan ada BPD-nya. Kita kan dari anggota misalnya di JPD ada yang 7 orang, 9 orang. Kita kan tidak tahu persis berapa sih, kemudian siapa saja. Gitu. Kita kan datanya tidak bisa ini. Padahal itu di peraturan PKPU 10 bahwa calon anggota DPRD itu harus mundur juga kalau dia menjadi anggota DPD. Jadi BPD ini harus mundur kalau dianggap BPD ini. Iya, dan termasuk perangkat. Kita kan daftarnya kan mungkin kita kan tidak lengkap. Kalau kepala desa jelas kita mungkin datanya bisa kita carilah lacak dengan cepat. Ya, jadi masukan masyarakat untuk daftar calon sementara wakil rakyat itu mulai tanggal berapa? Diulang lagi. Dari tanggal besok berarti 19 sampai tanggal 28 kalau tanggal masyarakatnya. 28 Agustus. Nah, kawan Rasika, untuk kita kawan Rasika biar tahu, kan kita nggak tahu kan caranya gimana, belum kampanye kalau pas pemilihan kan ada ya kan daftarnya. Ini kita kalau pengen tahu nanti daftar calon sementara wakil rakyat ini lewatnya apa? Yang pertama bisa mulai besok kita juga tayangkan di media cetak gitu. Koran-koran besok ada, koran tentunya yang media kita di Kabupaten Pekalongan yang banyak disukai Pekalongan. Di SM, kemudian di Rada dan sebagainya kita nanti dicek. Nanti kita umumkan juga di website kita Mas. Website KPU Kabupaten itu juga ada. Termasuk misalnya mau memberikan tanggapan masyarakat tentang calon anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, anggota DPR RI, anggota DPD juga boleh, silakan. Melalui ada di websitenya KPU Provinsi, KPU RI juga ada, silakan. Selain websitenya KPU Kabupaten Pekalongan, media sosialnya juga ada, Facebook, nanti juga ada kita tayangkan juga. Ini jadi kita masyarakat. Nah, tanggapan masyarakat itu
nyun sewu ya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang persyaratan lebih ke persyaratan. Persyaratan bukan wong iki pribadi medit misalkan. Medit. Enggak bisa, Mas. Kemarin habis kasus nemenin apa itu? Gajah kembang. Ya kan misalnya itu enggak ya, lebih ke administrasi. Administrasi ya. Kalau itu kan pasal pribadi kan nanti tinggal masyarakat pada tanggal 14 mau milih apa enggak kan begitu. Di tanggapan kalau kami ada sesuai dengan prosedur tata administrasinya. Misalkan apa tadi sudah mundur belum kalau dia misalkan perangkat desa atau kalau dia kepala desa. Nah di kita memang ada kemarin calon. Jadi sudah mundur itu kita nanti SK-nya sudah kami terima paling lambat tanggal 3 Oktober. SK-nya, tapi mereka sudah begitu daftar itu sudah ada surat pernyataan mundur dari yang bersangkutan. Nah, kalau misalnya kepala desa, kita PNS, kalau kepengen tahu ngecek udah mundur atau enggak? Ya kalau di kami begitu kita MS kan berarti sudah ada surat pernyataan mundur sudah ada. Gitu. Misalnya perangkat desa, misalnya yang lebih dekat ke masyarakat ya saya warga desa Kelunjukan misalnya ini perangkat saya. Ini udah mundur atau enggak kita enggak tahu suratnya. Nah kalau belum bisa tanya KPU nanti. Ya, gitu. Tanya KPU dulu, datang KPU. Oh setelah kita tahu daftar calon misalkan Mas Jamil ini, Mas Jamil ini kan perangkat saya Pak Bau, misalnya Pak Bau. Bau banget gitu ya kan. Ini Pak Bau. Kalau di tempat saya kan kadus, kalau daerah atas itu kan bahasanya kan Pak Bau. Nah ini kan Pak Jamil itu Pak Bau. Kok sudah jadi calon anggota DPRD? Nah setelah tanya KPU. Kalau kami kan nggak tahu, misalkan Mas Jamil ini juga Pak Bau misalkan. Nah masyarakat datang KPU nanti tanya, Pak Jamil ini sudah mundur belum? Nanti KPU akan mengecek datanya, kan gitu. Kalau nggak mau dan, cek ternyata dan juga nanti masyarakat yang datang pun ya kami juga diberikan dokumen gitu loh, dokumen. Misalkan kalau dia berangkat berarti dia betul ada dokumen dia berangkatnya. Misalkan di balai desa kan ada struktur perangkat itu difoto gitu. Modelnya gitu secara teknis gitu ya. Kan kita kan nggak laporan lesan aja. Dia kita pakai seragam kok kemarin masih dinas nggak bisa difoto nggak bisa ya. Karena foto itu nggak tahu tuh kapan. Nanti harus ada struktur. Misalkan itu syukur-syukur ada SK kepala desanya, ada SK-nya enggak perangkat ini ya. Oh iya. Walaupun nanti setelah tanggapan masyarakat kita terima, KPU akan melakukan klarifikasi ke yang bersangkutan ke partai politik ke partai politik dulu. Apakah ini betul? Nanti kepada yang bersangkutan. Artinya nanti bisa atau ada pergantian. Bisa bergantian. Ada pergantian nanti. Misalnya sama partai bahwa yang bersangkutan ini mendapat tangan masyarakat, ternyata ini perangkat, misalkan dia belum munduran diri. Nah, silakan partai untuk melengkapi kan gitu. Melengkapi atau diganti. Diganti masih bisa ya. Oke. Karena nanti jadi pergantian atau melengkapi dan sebagainya sampai nanti pencermatan DJT. Pokoknya sebelum penetapan DJT itu masih bisa, Mas. Masih bisa berubah. Syarat administrasi masih bisa dipenuhi. Kemudian masih ada memungkinkan pergantian ya, gitu, untuk calon anggota wakil rakyat. Bisa juga Mas, misalkan tanggapan tadi itu, misalkan juga kalau punya dokumen misalnya enggak mau ke KPU jauh, bisa ke email kita. Email KPU. KPU. Tapi juga harus email KPU apa itu anunya? Emailnya kpu.id kan gitu. Oh iya. Jadi ada nanti di website kami juga ada, di informasi kami di Facebook kami juga banyak. Silakan Facebook Kabupaten Pekalongan ya, di KPU. Ini kawan Rasika nih, karena memang KPU butuh kerjasama, nggak bisa betul, berdiri sendiri ya kan. Itu kan kita terbatas orangnya, Mas. Sehingga kami tidak mungkin menjangkau sampai lapisan paling bawah tanpa support dari masyarakat kan, gitu. Iya, makanya kawan Rasika silakan aja nanti pertanggal 19 sampai tanggal 28 daftar calon sementara ini. Manakala melihat ada ketidakberesan secara administrasi bisa dilaporkan ke KPU setelah kita lihat websitenya ya. Betul, kita umumkan kan tahu. Ini lapornya ke mana email tadi ya? KPU juga bisa nanti. Atau langsung ke KPU, datang KPU. Tapi jangan lupa kalau email ya disertai bukti diri identitas. Dan identitasnya tetap kami rahasiakan. Artinya tidak kamu atas laporan si A ini enggak. Kami dapat masyarakat identitas kita sembunyikan ya KPU yang tahu tentang begini-begini betul apa enggak kepada partai. Dapat apa ya kan datang ngelaporin ke KPU? Kita dapat apa ya? Capek-capek ngelaporin gitu misalnya kalau ada kita suguh aqua gitu. Oh iya. Kalau minta teh kopi ya kita nanti ke belakang ngopi bareng gitu. Tapi iya kan bukan semata-mata itu, tapi keikhlasan kita untuk support agar masyarakat. Masyarakat ke KPU agar pesta demokrasi ini benar-benar sportif para pesertanya ya kan.
Ya, oke. Tata caranya gimana tadi? Oh, tata caranya udah tadi disebutkan. Iya, tadi bisa lewat email, surat misalkan memberikan tanggapan masyarakat pada siapa, atas nama siapa, misalnya alamatnya apa, partai apa, calon dapil mana, nomor berapa misalkan. Nah, kemudian tanggapannya apa? Misal, oh yang bersangkutan sepengetahuan saya misalkan adalah perangkat desa. Nah, ini dibuktikan misalkan kalau ada SK atau bukti dukung yang lain, misalkan foto struktural di desa atau keterangan dari kepala desa kan gitu. Selain administrasi surat pengunduran kayak gitu, biasanya yang bisa dibatalkan anggota wakil rakyat ketika masih di CS itu apa lagi? Termasuk tadi misalkan dia melakukan tindak pidana, kan kita nggak tahu ya. Misalkan dia yang bersangkutan tiba-tiba kena kasus hukum misalkan, sedang menjadi di persidangan dan sudah ditetapkan misalkan, ya itu juga bisa menjadi tanggapan masyarakat kan begitu. Tapi sudah ingkrah ketetapan hukum. Oh ya, asal sudah ingkrah ketetapan hukum. Kalau masih proses berjalan kan kita belum bisa menghakimi dia. Iya, padahal kalau misalnya sengketa lahan, sengketa rumah itu kan prosesnya panjang ya kan, ada sampai pengadilan negeri, terus pengadilan tinggi sampai ke MK dan sebagainya, Mahkamah Agung. Nah, itu prosesnya panjang juga. Nah, sehingga kalau nanti kita masuk itu kita proses, artinya kita klarifikasi yang bersangkutan ke partai politik, apapun tanggapannya. Sekali lagi berkaitan dengan administrasi ya Mas. Ini saya bukan pengaduan masalah pribadi tadi gitu loh. Kan. Wah itu kok mau nyalon Mas Jamil, orangnya kayaknya medit misalkan. Iya. Saya tidak setuju Mas Jamil nyalon ya. Medit, nah, itu kami yang bisa. Kalau di warung-warung suka ngebon. Bayari kapan-kapan kayak Pos Plus. Kalau sempat, kalau lego. Kapan-kapan. Ya itu enggak. Nanti kita pas pemilihan aja ini kita mau milih atau enggak kalau tahu karakternya kayak gitu. Karena mereka kan sebagai wakil kita ya kan. Karena kan orang kan bisa juga saat ini medit besok blobo bisa jadi Mas Jamil. Iya, karena nggak ada yang abadi kecuali perubahan. Ya kan. Ya perubahan itu kan abadi ya kan, selalu ya kan. Ya, artinya kawan Rasika mestinya ya jangan menjas misalnya ini orang kayak gini siapa tahu nanti dia baik malah kamu yang berubah jadi nggak baik ya kan. Betul. Iya. Jadi partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan kepada KPU itu. Dan KPU berhak untuk melakukan klarifikasi terhadap masukan tanggapan masyarakat. Ini nggak memenuhi syarat, harus kembalikan lagi kepada partai. Oh, ini tidak memenuhi syarat, silakan ada tanggapan masyarakat untuk klarifikasi. Hasil klarifikasi seperti apa? Kalau klarifikasi betul ya kita TMS kan nanti. Ya, yang lalu-lalu pernah ada kejadian. Prinsipnya kayak gitu juga. Kalau di Pekalongan sementara belum pernah ada sih Mas. Artinya daftar calon sementara yang ternyata diganti gitu. Diganti. Ada. Bisa jadi karena mundur kan begitu. Selain mundur apa kejadian yang fakta yang sudah terjadi? Seringnya kalau yang tanggapan masyarakat selama ini belum. Contoh ada dulu tanggapan masyarakat tentang ijazah, kita klarifikasi ke instansi, ternyata ijazahnya betul. Misalnya tadi Mas Jamil kayaknya di rumah kok dia S1 misalkan ya. Misalkan aja gitu. Mas Jamil itu kan di rumah seragit terus kok ujuk-ujuk dia keluar S2, S3 kan gitu. Iya. Kan ijazah ada gelarnya kan itu. Iya. Nah, itu kita klarifikasi ke instansi. Ijazah saya asli kok, saya belinya sama temen, saya pesennya yang asli. Beli sama temen, ya nggak mungkin beli. Ijazah kan harus dicapai dengan pembelajaran. Itu kita cek ke instansi terkait. Kita pernah ke Jakarta juga, cek klarifikasi ijazah, kemudian ke Pemalang pernah. Itu administrasi. Kalau kesehatan ya instansi terkait tadi. Instansi terkait yang mengeluarkan tadi. Masyarakat nggak bisa protes untuk kesehatannya itu. Oh sekarang dia ODGJ. Bisa jadi kan? Iya kan bisa jadi. Waktu daftar nggak ada masalah sehat ya kan, karena kan tidak tahu ya kan. Terus jadi ODGJ ya kan. Nah itu nanti kita bukti kalau menurut dia ada keterangan bahwa dia ODGJ, kita harus ada buktinya. Saat periksa kan kita udah dinyatakan sehat oleh dokter, calon sementara itu kan, terus berjalannya waktu proses itu menjadi ODGJ itu kan bisa terjadi karena akumulasi persoalan ya kan. Dan itu nanti kalau masyarakat ya harus memberikan bukti otentik kepada kami, sehingga kan klarifikasi kan gitu. Oh iya. Oh dia betul enggak, gila enggak, misalnya bisa di video, syuting, kemudian keterangan dari desa atau
bukti bahwa yang bersangkutan itu sudah ODGJ misalkan seperti itu. Ya, oke kawan Rasika, menarik sekali buat Iya. kita untuk mensupport KPU dan tentu untuk kita agar wakil-wakil rakyat yang terpilih nanti benar-benar wakil rakyat yang menyuarakan aspirasi kita, kepentingan kita, ya kan, bukan wakil rakyat yang kepengin sugih wis diwakili, pengen punya mobil wis diwakili, pengen punya rumah wis diwakili, pengen mati Diwakili. semua itu bukan pilihan ya. Pilihan hidup itu pilihan, tapi mati itu ketentuan. Nah, ketentuan bukan Ya. pilihan. Oke kawan Rasika, menarik sekali. Nanti kita lanjutin lagi tetap di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil, sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Tiba waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil, sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Kita memilih untuk Indonesia. Tiba waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil, sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia, beri Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan tiap hari Jumat jam 10 sampai jam 11. Kawan Rasika kalau mau gabung silahkan, sekali lagi bisa WA di 08547731111. Tema kita seputar tata cara, masukan dan tanggapan masyarakat atas rancangan daftar calon sementara
DPRD Kabupaten Pekalongan untuk pemilu 2024, dan tentu masih bersama Bapak M. Asin SPD MPD di Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Tadi sudah disampaikan ya kawan Rasika, nanti ini rapat pleno tertutup KPU untuk menentukan daftar calon sementara. Nanti penetapannya besok diumumkan. Besok diumumkan. Kemudian masyarakat sudah bisa memberikan tanggapan ke kami dari tanggal 19 sampai dengan 28 sampai Agustus. 28. Jadi kawan Rasika bisa memberikan tanggapan atau masukan. Tadi ada website KPU bisa, kemudian media sosialnya, kemudian juga akan diumumkan di media cetak, radio ini juga nanti Rasika kita juga umumkan. Nanti siapa aja dari partai apa saja calonnya. Nah, nanti bisa dicermati kawan Rasika, misalnya masih ASN, masih TNI, Polri, perangkat desa, kepala desa. Karena kita ada 4 kepala desa Mas yang kemarin nyalon tuh. Iya. Tapi alhamdulillah sudah kita cek sudah ada surat pengunduran dirinya, dan sedang dalam proses kan gitu. Terus kepala desa atau perangkat desa ya. Jadi kawan Rasika, misalnya kawan Rasika belum tahu ini udah mengundurkan diri atau enggak, kita kan nggak pernah tahu ya kan. Yang taunya dia masih TNI, dia masih Polri, masih PNS. Kok ini pengumuman oleh KPU kok ada. Ya kan, tanya aja ya kan, nggak menggugat ya. Tanya aja dijawab langsung ya. Karena nggak mungkin kita juga masyarakat repot-repot tak foto terus aku jaluk instansi, bener nggak dia masih kerja di situ kan. Kadang masyarakat ya taunya lu kok nyalon padahal masih PNS, padahal masih kepala desa kan gitu kan. Jadi kalau yang teliti kayak wartawan misalnya itu ada investigasi strukturnya di sana, datang di foto ya kan, atau LSM juga bisa melakukan kayak gitu. Kalau masyarakat secara pribadi kan kadang ada keengganan, cuma sekedar tanya boleh, tanya aja ya kan. Nanti KPU akan menindaklanjuti juga. Artinya menindaklanjutnya kita cross check lah. Pertanyaan dia kayak untuk menjawab kan harus tahu dia sudah mundur apa belum, apakah betul dia berangkat, misalnya bisa jadi perangkatnya dia sudah mundur dari dulu. Artinya ketika masyarakat melapor itu terus butuh waktu berapa lama? Ini kan kadang masyarakat dicek lagi, belum ada informasi, cek lagi belum ada informasi. Ya kita kalau ada tanggap masyarakat kita cek dulu. Biasanya kita cross check itu tergantung permasalahannya. Artinya misalnya permasalahan itu berkaitan dengan ijazah, ya kita kan harus ke instansi kan. Nah instansi kan butuh waktu kan gitu, tidak serta-merta begitu. Maksudnya hari ini langsung klarifikasi, dia mungkin besoknya lagi dan sebagainya ke instansi terkait misalkan. Artinya sampai tanggal 28 itu kita proses gitu. Proses harus ada jawaban KPU ya kan. Betul. Nanti begitu selesai, artinya kalau misalkan begitu tidak problem, artinya DCS itu masih utuh, berarti ya permasalahan sudah selesai, clear gitu loh. Kalau ada hasil klarifikasi kita, ternyata laporan masyarakat itu betul, misalkan dia perangkat belum mundur, tak cek betul dia perangkat dan tidak mundur, ya maka kita akan TMS kan gitu. Iya. Syarat. Jadi di Kabupaten Pekalongan itu daftar calon di calon partai dari 18 yang mengajukan 17 partai politik, ya, hanya 1 partai politik yang tidak mengajukan calon di Kabupaten Pekalongan di tahap awal itu ada 557 Mas. Daftar calon nanti yang terpilih 45 itu terbagi 5 dapil 1 sekali lagi 7 kursi, dapil 2 ini 10 kursi, dapil 3 ini 10 kursi, dapil 4 11 kursi, dan dapil 5 7 kursi. Yang paling banyak berapa kursi? 11 kursi. Yang paling rendah? Sedikit ya 7 itu dapil 1 sama dapil 5. Itu berdasarkan jumlah penduduk. Berarti yang 11 itu jumlah penduduknya banyak. Itu wilayah Buaran, Karangdadap, Kedewuni, Wonobringgo. Oh iya, itu daerah padat ya kan, padat penduduk. Kemudian yang 7 kursi ini dapil 1 itu Kajen, Peninggaran, Kandang Serang. Ini 7 kursi. Kemudian dapil 5 Petung Kriono, Lebak Barang, kemudian Karanganyar, Ndoro, dan Talun. Ini juga 7 kursi. Nah, jadi 557 kita nanti cek apakah nanti DCS itu muncul 557 itu menurut Sarma ada. Kan bisa jadi berkurang nanti. Bisa jadi masyarakat berkurang. Nanti kan bisa ngecek. Ini ternyata yang TMS, ada yang MS dari 557. Nah, nanti disitulah nanti berapa kontestan yang nanti akan masyarakat di 14 Februari. Masyarakat yang memberikan masukan, tanggapan atau sekedar bertanya itu
selain website, kemudian media sosial juga Ada, bisa ya bisa, kan? Nanya ya, situ bisa. bisa, Atau mungkin lewat WA yang bisa langsung dijawab Ada barangkali. di WA, kita aja di WA operator KPU ada itu. Ada teknisi ya. dia. Itu. Nanti kita lampirkan di biasanya kan begitu besok pengumuman kan ada ini. Tanggapan masyarakat misalnya kirim ke ini ada nanti Ada. di pengumuman kita. Yang udah pernah terjadi gimana masukan masyarakat ketika yang lalu-lalu DJS itu diumumkan? Antusias masyarakat gimana? Ada sebagian sih artinya tidak pernah tidak ada masukan masih ada. Contoh yang saya sampaikan tadi, kita dulu ngecek ijazah misalkan dia SMA misalkan, kayaknya dia kok enggak sekolah kok kayaknya punya ijazah SMA misalkan. Oh, artinya mungkin ada ijazah kesetaraan itu ya kan, ya, bisa kan kita jadi. cek kan gitu. Ya tahunya dia nggak pernah SMA SMP, ternyata dia sekolah paket C, iya. Itu kita cek ke instansi terkait apa betul ini ijazah ini sah, kemudian warga sini betul, udah kita clear gitu. Apa yang dibutuhkan kalau masyarakat untuk bertanya itu kadang memang harus ada data ya, data namanya lengkapnya gitu. Jadi ya. masyarakat memberi masukan jangan sampai surat kaleng. Surat memberikan masukan tapi yang masukan siapa kita tidak tahu. Yuk, dikasih identitas tidak apa-apa. Identitas ya, namanya siapa, identitas alamatnya mana, karena nama panggilan foto ya kan. KTP. Foto KTP aja. Kalau di email nama panggilan gitu. Jamil cari nggak ada. Nggak ada, Jamil ya kan? suka-suka nggak ada. Jadi harus identitas minimal identitas kayak KTP ya. KTP, foto KTP. Nah, dan itu akan kita rahasiakan. Jadi yang memberikan masukan siapa itu kita tidak akan sampaikan pada yang bersangkutan. Itu rahasia di KPU. Jadi aman ya kawan Rasika, dirahasiakan sehingga ketika Anda nggak akan yang Anda laporkan nggak akan tahu sehingga Anda merasa aman. Karena KPU harus menjaga prinsip KPU itu kan harus menjaga kerahasiaan itu. Termasuk itu bagian yang harus kita rahasiakan. Gitu, Mas. Iya, artinya semua masukan dari masyarakat, pertanyaan itu selalu mendapatkan jawaban, insya Allah jawaban, respon gitu ya. Terus kalau misalnya udah DJS itu udah selesai. Kemudian kan mereka masuk daftar calon tetap. Jadi nanti gini tahapannya Mas. Begitu nih DJS selesai sampai 28 ada tanggapan masyarakat apa enggak, kok clear, tidak ada lagi masalah lagi, kita akan melakukan pencermatan menuju DJT. Pencermatan. Kan udah dicermati pas DJS itu lewat tanggapan laporan masyarakat. Kita cermati lagi. Barangkali ada hal-hal yang butuh kita cermati lagi. Termasuk semisal apa? Termasuk nanti di pencermatan DJT itu termasuk kalau partai juga punya hak untuk mencermati kembali. Misalkan aja partai bisa melakukan tadi pergantian. Kalau ada yang mengundurkan diri bisa diganti lagi. Bisa diganti lagi. Atau misalnya ada juga mungkin yang kompetitor baru yang masuk. Oh, di DJT itu masih ada. Sebelum DJT masih bisa. Sebelum DJT. Kan pasca DJS ini kita tetapkan. Kita setelah diumumkan ada pencermatan. Ada pencermatan DJT. Pencermatan baru satu penyusunan DJT. Nah, di pencermatan nanti partai punya artinya punya hak lah untuk mencermati kembali calon-calonnya. Iya. Termasuk mungkin mau pergantian dapil. Sama Mas Jamil tadinya dapil 5. Loh, saya domisili Seragi kok dijadikan dapil 5. Nyung usul ke partai ya. Biar saya masuk ke dapil 2 ya. Terserah partai nanti yang mengajukan. Oh, iya pencermatan itu ya. Atau nomor, misalnya Mas Jamil saya sukanya kok nomor, misalkan nomor yang disenengi nomor 7, saya nomor 7 aja, nomor 1 misalnya. Iya, kan nomor pitu pitulungan. Pitulungan misalnya. Aku nomor 8 aja lah karena rezekinya tuh enggak terputus. Aku nomor 9 aja karena nilai Q. 9 Q. Saya 10 aja misalkan. Aku nomor 1 aja. Tuhan yang Maha Esa. Bisa ya. Nomor 2 tiada duanya, nomor 3 ganjil, angka ganjil bagus. Angka 4 kursi, aku pengen dapat kursi. Ya. Kayaknya baik semua ya. 5 sempurna. 5 sempurna Pancasila, semua keimak rukun Islam kan 5. Iya. Tapi ternyata Mas ya, satu pencermatan untuk pindah dapil boleh. Kemudian pindah minta nomor gitu ya. Itu nanti di pencermatan DJT masih bisa. Masih bisa. Dan nanti setelah sebelum DJT ya. Itu pencermatan sampai tanggal 3 Oktober. Pencermatannya sampai 3 Oktober. Nah,
Meliputi apa aja tadi yang dicermatin tadi, misalnya tadi dapil, dapil, apakah pindah ada dapil. pindah dapil atau pergantian calon juga boleh, Mas. Pergantian calon. Yang MS misalkan tiba-tiba mundur atau partainya pengen Pak ganti wae lah. Oke, misalkan aja wah Hasin ra seru iki Mas Jamil sing kiyeng, Mas Jamil tak ganti lebokke Hasin tak coret misalnya. Boleh. Iya, boleh. Kalau udah di CT ketika misalnya nggak mungkin mundur ya. Nggak boleh. Kalau sudah DCT udah nggak bisa mundur. Ada sanksi. Ya, kalau mundur nggak ada. Tapi kalau misalnya cuma masih muncul namanya kan kalau dia sudah mundur, kalau dia nyoblos dia masih masuknya ke suara partai kan gitu. Kan gitu. Oh, maksudnya ke suara partai. Kalau misalnya dia meninggal dunia juga. Sudah meninggal dunia? Ya juga maksudnya suara partai. Namanya suara partai. Gitu, Mas. Ya, jadi pas DCS ini tadi ada pencermatan ya kan. DCT. Pencermatan itu berarti intern partai ya, lebih ke partai, internal partai ya kan. Pencermatan. Masyarakat udah nggak bisa udah nggak bisa lagi karena ada waktunya tadi 19 sampai 28 untuk melaporkan itu, dan setelah diteliti cermat, oh ini udah layak nanti untuk DCT. Tapi ada proses yaitu tadi pencermatan sampai tanggal 3 Oktober. 3 Oktober. Jadi bisa pergantian dapil. Kemudian dan nanti setelah itu kita umumkan lagi dari hasil pencermatan DCT itu kita umumkan. Nanti ditetapkan tanggal 3 November. Penetapan DCT-nya 3 November. 3 November. Nah, pasca 3 November udah clear, tidak boleh ada lagi ganti. Naik turun, pindah dapil, pindah calon, ganti calon enggak boleh. Oh, sebentar, kalau pelaporan masyarakat oh itu lebih ke administrasi ya DCS tadi ya. Administrasi. Kalau pelanggaran hukum tadi? Pelanggaran hukum ya tergantung sudah ingkrah apa belum. Sudah ingkrah atau belum? Kalau dia misalnya dia kena kasus, kalau dia masih sidang, KPU belum bisa menetapkan meng-TMS kan, karena belum ingkrah. Belum ingkrah. Nah, kecuali pada saat pencermatan kemudian tiba-tiba dia sudah ada putusan hukum, misalkan dia dikasih denda kurungan misalkan 1 bulan atau 2 bulan, otomatis ya maka itu bisa tidak memenuhi syarat nantinya kan gitu. Oke. Kalau sudah ingkrah gitu, Mas. Iya, ini ya luar biasa kawan Rasika. Akhirnya kita paham ya tata cara dan masukan yang harus kita berikan kepada KPU agar kita bisa memilih wakil rakyat yang benar-benar bisa mewakili kita. Iya. Oke, terakhir closing statement apa yang ingin disampaikan kepada kawan Rasika? Yang pertama Jamil, jadi partisipasi masyarakat sangat penting terhadap pendaftaran dan penetapan daftar calon anggota DPD dan Pekalongan. Nah, jadi hari ini penetapan, kemudian besok ini kita umumkan sampai 23 Agustus melalui media massa, media cetak, media online, media elektronik termasuk radio ya. Kemudian masyarakat bisa tanggapan kami dari tanggal 19 Agustus sampai 28 Agustus. Dan sekali lagi tanggapan masyarakat ini berkaitan dengan administrasi, bukan karena pribadi. Jadi usia, KTP, pendidikan, jasmani rohaninya, anggota partai. Ujungnya telu. Orang itu nggak ada kaitannya administrasi ya kan. Kalau itu nanti tanggal 14 mau dipilih apa enggak kan begitu. Nah, itu Mas ini. Kemudian karena tadi saya sampaikan bahwa KPU itu adalah lembaga yang tidak bisa berdiri sendiri, support dari masyarakat sangat kami harapkan ya. Sehingga harapan saya masyarakat betul-betul pedulilah dengan pemilu ini agar pemilu tahun 2024 ini berjalan lebih baik dari pemilu yang lalu. Karena ini adalah pemilu serentak. Kita akan memilih presiden dan wakil presiden, memilih anggota DPD RI, DPR RI, DPD provinsi, DPRD kabupaten. 5 surat suara Mas, dan nyoblos kembali. Iya. Ingat harinya hari Rabu 14 Februari 2024. Pas hari kasih sayang. Kasih sayang. Kalau ngasih jangan sayang. Jadi hari kasih suara kalau kasih KPU suara itu, KPU kasih ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Hasin, sehat selalu. Terima kasih sharingnya. Salam buat teman-teman di KPU. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Sukses untuk penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Dan kawan naskah, dengan demikian berakhir sudah Ngobras Bermalekat, sekaligus mengakhiri jumpa kita di Ngobras. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.